Keluarga lagi acak-acak negara, menantu sih santai aja. Nambah satu lagi alasan warga Indonesia buat marah sama keluarga Raja Jawa. Giliran Instastory Erina Gudono, istri dari Kaisang Pangarep yang jadi bulan-bulanan warga nih. Di saat kondisi negara lagi nggak baik-baik aja, menantu Presiden Jokowi itu justru pamer asyiknya jalan-jalan di Amerika Serikat. Storynya Erina ini emang kelihatan asyik banget sih, jalan-jalan di California, makan roti seharga 400.000. Padahal di Indonesia ada ojol yang meninggal karena belum makan. Bahkan private jet seharga 1 miliar saat utang negara lagi numpuk-numpuknya. Padahal dulu brandingnya keluarga pejabat yang merakyat. Kok sekarang kelihatan banget kesenjangannya ya? Masa sih kalian mau diem aja lihat kelakuan pejabat kayak gini? Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Dan masyarakat menilai orang ini benar-benar near empati terhadap kondisi bangsa ini. Di sisi lain, masyarakat berjuang, mahasiswa, buruh, rakyat turun semua meminta DPR membatalkan pengesahan undang-undang RUU Pilkada ini. Ini adalah screenshot yang gue dapat dari Erina Gudono, yaitu mantu dari Presiden Republik Indonesia. Dan di sini teman gue sempat nge-flag Alma kayak ini tuh nggak kelihatan kayak jendela commercial airplanes, bentuknya bulat, sedangkan yang lain kan memanjang gitu ya bulatnya. Dan di sini dia juga ngomong bahwa mahal banget roti 400.000 dengan naik pesawat jendela ini ya. Lalu kita investigasi, ketika dilihat ini adalah pesawat Gulfstream atau Gulfstream, I don't know how to say it, tapi upon investigating, this appears to be a private jet. Can you imagine naik private jet ke Amerika Serikat? Dan ketika kita, rakyat Indonesia lagi bener-bener ketar-ketir soal putusan MK yang mau dianulir oleh DPR, yang mana ini masih jadi pembahasan, dan kita mau turun ke jalan, how could you upload like you don't care about the condition and you're just shopping for your baby's items? And by the way, this stroller cost a lot. Stroller ini mahal banget, sampai 30 juta. Jadi selain jalan-jalan di Amerika yang possibly naik private jet, makan roti mahal, belanja stroller 30 juta, looks like you don't care. Kemudian ada DM yang masuk ke aku yang bilang bahwa new evidence ini diambil dari Instagram pribadi kakaknya yang menunjukkan yes, it's not commercial airplanes. Ada cockpitnya dan sushi party at 45,000 feet, could zoom in and could actually see. I don't think that's commercial airplane. Ini aku cerita sambil gemeteran karena aku marah banget. Kenapa kok bisa-bisanya setone deaf ini? Jadi aku sangat mempertanyakan sih semua pinteran dan gelar yang akan didapatkan itu untuk apa kalau setone deaf ini. So good luck on your studies, Mbak, especially that you're gonna study about social justice. Hope I can see you in United States so that we can have a discourse. See you, dan teman-teman, please kita harus lebih kritis lagi dan siap turun ke jalan. Erina Gudono, lu stop ya jadi Nana Mirdad wannabe. Lo tahu satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Erina stop pakai Instagram exclusive something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Erina, lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Ini dari berbagai macam berita yang lagi panas-panasnya di Indonesia karena DPR akan merevisi undang-undang pilkada and so on and so forth. Gue cukup ke-trigger dengan story-nya Erina, menantunya Jokowi yang sekarang lagi lanjut kuliah master di US, ambil di Pennsylvania University. Gue sebenarnya gak ada masalah Erina, lo mau ngelanjut kuliah di negara mana, di kampus mana, dan lewat agent gue atau enggak, terserah ya, gue gak peduli. Tapi yang membuat gue agak tergelitik tuh major kuliah lo tuh. Lo ngambil social policy karena lo kemarin pamer di MacBook lo itu, di university website lo itu lo mamerin unit yang lagi lo ambil. Lo ngambil apa sih? Social justice and practice.
Lo bisa cerita sedikit nggak kenapa lo ngambil social justice gitu, social policy? Kan lo menantunya Jokowi nih, dan lo aware dong ya apa yang sudah dilakukan oleh mertua lo itu, apa yang sudah dilakukan keluarga mereka terhadap negara kita. Tahu dong, paham dong. Sekarang juga tahu dong, ikutin berita dong pasti gitu kan. Kok kayaknya nggak paham gitu apa yang dimaksud dengan social justice, social policy. Terus lo dengan PD-nya ngambil jurusan ini. Apakah lo ada rencana cuma untuk nge-branding diri lo dari orang yang lulusan backgroundnya finance nih, kapitalis, terus sekarang ngambil social justice biar dianggap sebagai orang yang sosialis gitu, padahal aslinya kapitalis gitu kan. Dan lo kuliah ke US juga berangkat naik jet pribadi tuh kayaknya. Orang-orang pada bahas tuh di Twitter, I don't know, just confirm that. Dari jendelanya sih kayaknya bukan commercial flight, itu kayaknya private jet ya kak. Cuman kalau pakai private jet juga nggak masalah. Yang jadi masalah kalau misalnya lo naik private jet itu pakai dana dari pemerintah. Kalau pakai dana lo sih syukur, karena kalau pakai dana pemerintah ya anjing juga gitu loh. Terus juga kalau lo nanti udah selesai ya, gue berharap lo bisa menyerap ilmu dengan baik dan kembali ke Indonesia untuk mengedukasi keluarga lo, keluarganya Jokowi itu terutama. Kasih tahu Pak, Bu, Kak, Ayang, laki lo tuh, kasih tahu apa tuh social policy, apa tuh social justice. Walaupun lo balik ke Indonesia nanti, Indonesia juga udah chaos, udah porak-poranda, karena lo baru mulai, baru orientasi hari ini. Jangan bikin gue emosi Arina, lo juga lagi hamil, lagi bunting. Banyak tingkah, mending diem deh, gak usah storyin deh, bikin orang panas. Pamer lagi, pede lagi. Lu tuh jadi kelihatan gak aware gitu, personal branding lu juga udah rusak sekarang jadinya. Ini sedikit gue tambahin lagi ya, perkara roti harga 400.000. Duh, tolong deh, gue malas gue bahas nih ya. Ya udah sih 400.000 doang. Lu kan menantu presiden. Daripada lo posting, oh my god mahal banget 400.000, mending lo bahas tuh MK, DPR yang lagi mau ngerevisi undang-undang pilkada yang udah ditetapkan MK tuh, lo bahas tuh. Lo kan kuliah social justice, social policy, harusnya lo paham gitu isu-isu yang sedang berkembang di negara kita tuh apa. Pakai tuh sosial media, gue yakin pasti lo ngambil unit sosial media juga. Jadi kalau cuma roti harga 400.000, gue yang anaknya bakul jagung dari Lampung yang bisa kuliah di Australia juga biasa aja, say. Gak perlu menantu presiden juga, gue bisa, gue mampu bayar roti 400.000, anjing. Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa sedih tipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali, lu tahu? Lu tahu nggak kalau misalkan ngebahas RUU TPKS kekerasan seksual yang terjadi dari zaman dahulu kala, dari zaman jebot itu 4 tahun. Tapi giliran ngeluarin revisi UU Pilkada buat naikin anaknya 7 jaman. Aduh. Lo kebayang gak sih besok kalau negara ini tuh antek-anteknya tuh maju semua, itu kayak balik lagi ke 98 atau balik lagi ke zaman kita dijajah sama warga kita sendiri. Lu tahu zaman dimana gak suka ini hilang gitu. Ini aduh, sumpah ini harus dikawal banget sih guys. Gak bisa cuy, sesuka-suka jidat lu bikin aturan tuh gak bisa. Hancur banget nih negara, hancur. Udah paling bener kata si Bima dah, cabut. Teman-teman, aksi hari ini gak hanya menuntut soal penolakan RUU, tapi aksi ini lahir rakyat udah muak dengan para pejabat ataupun penguasa yang dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, tapi kerjanya mengkhianati rakyat. Jadi kita semua berhak marah, dan bukan waktunya untuk kita saling menyalahkan antara pendukung 01, 02, atau 03. Ini gak ada hubungannya. Tapi hari ini tujuan kita sama, itu mengkritik dan melawan siapapun itu pengusaha untuk mengatasi ini. PR kita masih banyak sekali untuk menyelamatkan negara ini. Masih ada KPK yang disana. Ada banyak rancangan undang-undang yang akan disahkan oleh DPR untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Sedangkan banyak sekali undang-undang yang justru dibutuhkan rakyat, tapi nggak kunjung dibahas oleh DPR. Ada RUU masyarakat adat, ada RUU perlindungan untuk pekerja tangga, ada RUU perampasan aset,
Dan yang paling penting adalah menyelamatkan KPK dan membatalkan pembahasan RUU TNI dan Polri. Peduli siapa pilihan lo pas Pilpres kemarin, karena darurat demokrasi ini lebih dari sekedar Anies, Prabowo, ataupun Ganjar. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau lo pilih 02 kemarin, artinya lo harus setuju sama seluruh keputusan pemerintah sekarang. Padahal nggak kayak gitu cara kerjanya. Justru bersuara tentang apa keresahan yang terjadi hari ini, itu juga adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai pemilih. Siapapun pilihan kita, sekarang yang perlu kita lakuin adalah lihat apa yang terjadi di depan mata dan tentuin sikap. Gak usah lo pikir karena dulu lo pilih 02, terus lo sekarang jadi malu buat speak up. Jangan. Lo tahu kan, koalisi yang kemarin dukung Anies di Pilpres aja, sekarang udah merapat bergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang kemarin dukung Prabowo di Pilpres. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena mereka punya kepentingan yang lebih besar di luar sana. Dan demi kepentingan itu mereka rela merubah haluan, gak peduli sama prinsip yang sebelumnya mereka bawa. Kalau mereka aja bisa tanpa malu mengkhianati dukungan yang dulu mereka teriakan, kenapa kita sebagai rakyat harus diam? Please guys, kepentingan kita itu bukan menjaga loyalitas kita kepada siapa yang kita pilih saat Pilpres, tapi menjaga kesejahteraan kita sebagai rakyat. Dan ingat, darurat demokrasi yang kita suarain hari ini mungkin gak akan langsung berdampak pada kita hari ini juga. Tapi gue yakin itu akan berdampak pada masa depan kita, masa depan keluarga kita, dan anak cucu kita nantinya. Dan kita sekarang adalah mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar dan menunjukkan bagaimana cara kita hormat kepada Pancasila sebagai landasan negara. Demokrasi yang sehat itu harusnya berani menyuarakan kebenaran walaupun itu artinya kita harus mengkritik pilihan yang sebelumnya kita buat. Kalau lo kemarin pendukung 01 atau 03, jangan sampai lo sewot karena ada pendukung 02 yang nyuarain darurat demokrasi. Karena kalau kayak gitu, jangan-jangan yang lagi lo bela itu cuma kekalahan kemarin. Buat lo yang 02 dan sekarang memilih tutup mata melihat pemerintah kita terang-terangan merusak demokrasi, jangan-jangan dulu lo pilih 02 karena gemoy ya? Atau karena dibayar, bukan karena lo merasa bahwa koalisi yang lo pilih itu bisa berdampak positif buat negara kita. Dipikir lagi ya guys, kita tuh harusnya sekarang bersatu, merapatkan barisan, dan menyadari bahwa kita hanyalah pion-pion untuk mendapatkan suara demi melancarkan niat tirani mencapai ambisi pribadi. Perkara bapak nyariin kerja untuk anaknya yang repot senegara. Gue capek banget, Allahu Akbar, ya Allah ya Robi, sampai kasus perselingkuhan dari selebgram buat nutupin ini semua. Rame-rame di X 2 hari lalu, kalau lo tahu yang ini, itu tuh lagi nutupin dari hasil keputusan MK, yang mana bakal di-counter di kemarin sama rapatnya DPR. Gue mau bahas dari sisi sosial media, algoritma. Lo tahu buzzer-buzzer pemerintahan ini dan semua timnya, mereka tuh paham betul gimana sih kalian di sosial media. Benchmark mereka banyak, kasus-kasus perselingkuhan itu banyak banget. Lo inget yang pramugari sama pilot waktu itu rame banget kan, se-Indonesia ngedukung istrinya balikan. Tapi tetap aja didukung juga sama masyarakat, rame tuh. Tuh kemarin yang KDRT rame juga, itu benchmarknya. Makanya tuh isu perselingkuhan dinaikin, terus habis itu jadi lupa sama negara lagi kenapa. Gini, di sosial media itu, semua konten yang dianggap relevan, yaitu yang ditonton, yang di-like, di-komen, di-retweet, semua apapun itu bakal dihitung sebagai engagement, yang mana itu bakal jadi variabel yang bikin konten itu bakal disebarin lebih luas. Jadi stop ngurusin selangkangan orang, udah lo liatin negara lo lagi kenapa. Tapi gue bangga sama netizen Indonesia, karena akhirnya nih banyak juga orang-orang gede, bahkan Raditya Dika yang gak pernah ngomongin politik ikutan ngeposting ini. Kalau misalkan kalian pengen nyelamatin negara ini, mulai sebarin apa yang terjadi di negara, pakai bahasa-bahasa bayi, karena masih banyak orang yang nggak paham konteksnya. Masih banyak yang mikir kita anak abah yang masih sakit hati gara-gara kalah. Enggak, ini dua kali hukum negara, konstitusi diacak-acak sama mereka. Lo pernah mikir nggak? Itu nego-nego, keluar duit siapa? Duit lu, pajak lu mahal banget, Allahu Akbar. Lu kerja dipotong pajak, lu makan dipotong pajak, bayar lagi kan? Kendaraan lu pajak, rumah lu pajak. Lu nggak capek lihat beritanya? Lo nggak sedih negara ini diginiin? Nggak sedih? Anak-anak lu nanti gimana? Ayo mulai sebarin informasi ini pakai hook-hook yang emang relevan sama masyarakat, biar masyarakat juga jadi aware kalau permasalahan ini permasalahan semuanya, bukan masalah sakit hati doang. Ini contoh hook yang bisa lo pakai. Coba, pasti kalian juga punya hook-hook lain. Ayo gerak bareng-bareng. Dan kalau misalkan kalian konten kreator yang ditawarin sama pemerintah kayak ini nih, di counter kayak gini, tolonglah jangan diambil. Rezeki masih ada kok, itu duit rakyat yang harusnya buat pembangunan, buat bayar guru honorer, buat bangun sekolah, buat rumah sakit, dipakai buat lu pada buat buzzer. Janganlah, jangan pecah
ini gerakan. Tau nggak mereka tuh nge-repres kita sebagai konten kreator dari mana selain mereka ngasih tawaran-tawaran kerjaan kayak gini. Brand-brand aja tuh banyak yang minta gue nge-take down video tentang pemerintah kayak gini. Gue nggak tahu tuh hubungan brand-brand ini sama pemerintah itu apa. Nih, lihat. Walaupun misal kita nggak menang, paling nggak lebih banyak orang yang tahu negara ini lagi kenapa. Kalau emang lo nggak bisa turun ke jalan, lakuin apapun yang emang bisa lo lakuin untuk nolongin negara ini. Udah dulu, gue emosi banget. Panjang umur perjuangan. Ngapain sih ibu-ibu ikutan ngawal putusan MK? Paling siapapun pemimpinnya, hidup kita akan gini-gini aja. Ngurus anak, ngurus rumah tangga. Mungkin masih banyak nih ibu-ibu yang berpikir kalau isu-isu politik kayak tadi nggak akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan keluarga. Tapi jangan salah, Mams. Kebijakan tentang pendidikan, cuti melahirkan 6 bulan, harga sembako, masuk sampai ke undang-undang terkait kekerasan ibu dan anak, itu tuh bukan cuma urusan kita, karena ranahnya merupakan tanggung jawab negara. Apa iya? Coba kita lihat lagi ke belakang. PHK massal di mana-mana. Pajak naik dan apa-apa dipajakin. Harga bahan sembako melambung tinggi. Semua isu tadi kan pasti sangat berpengaruh terhadap kita sehari-hari dan pasti berpengaruh terhadap finansial keluarga. Belum lagi sekarang, apa-apa kalau belum viral, belum dapat keadilan. Capek kan? Ngurus undang-undang terkait tindak pidana kekerasan seksual aja butuh waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Masa ngurusin undang-undang yang berhubungan dengan kekuasaan cuma butuh waktu beberapa jam. Kayaknya lebih cepat ya daripada paket kita dari e-commerce yang dikirim pakai same day. Jadi, kita nggak boleh tutup mata dan apatis dengan isu politik saat ini. Karena pemimpin yang tidak kompeten akan bikin hidup kita ya gini-gini aja, nggak ada perubahan, atau bahkan lebih buruk. Pastikan kita ikut kawal dan berisik di sosial media supaya kita bisa dapat pemimpin yang tidak hanya mementingkan kelompoknya aja. Ya, sudah lama sekali ya Pak, saya tidak menirukan suara Bapak. Suaranya masih sama ya Pak, tapi rasanya yang beda. Sudahlah Pak, sekarang sudah tidak ada kubu-kubu lagi, tidak ada. Tidak perlulah ya Pak, kami dipecah-pecah lagi. Kan lawannya sama. Wong yang kemarin dukung Bapak, itu sekarang kami dukung kok, untuk dukung kami. Undang-undang itu ya dibuat supaya kita jauh dari kehancuran. Jangan Bapak hancurkan ya dengan bermain Tuhan. Masyarakat itu berani untuk bersuara. Ya. Masyarakat berani ya untuk bertindak. Jangan Bapak anggap kami acuh, Pak. Lihat sendiri kan. Izin ya Pak, saya tirukan ya, suaranya. Karena sepertinya suara masyarakat tuh enggak didengar gitu ya. Siapa tahu suara sendiri bisa. Pesan ini ingin saya sampaikan kepada adik-adik saya di parlemen, agar menjaga marwah negeri ini, agar menjaga persatuan. Jangan ciptakan pikiran-pikiran yang Anda mau menang-menang sendiri. Dalam setiap pertandingan, selalu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kalian tidak siap untuk kalah, jangan ikut dalam pertarungan ini. Tidak ada gunanya kita menyebutnya demokrasi, tidak ada gunanya Anda pakai jas hebat, ada lambang Garuda dan lain sebagainya. Ini sangat memalukan. Kita perlu menjaga negeri ini dan membangun bersama-sama. Demokrasi kita ini gotong royong, Bung, bersama-sama. Dan kita perlu mendapatkan orang yang dipercaya masyarakat. Bukan semata-mata orang yang powerful, atau orang yang punya banyak uang, atau orang yang sangat cerdas sekalipun. Kita perlu orang yang dipercaya masyarakat. Dan dipercaya itu bukan diakal-akalin. Pesan berikutnya saya tujukan juga kepada para aparat. Jaga anak-anak saya. Mahasiswa-mahasiswa ini adalah pemilik republik ini. Mereka juga akan berjuang demi kepentingan bangsa. Jaga agar jangan sampai mereka menjadi korban. Pesan berikutnya juga saya sampaikan kepada para influencer. Tidakkah kalian lihat hari ini masyarakat begitu marah pada kalian? Influencer yang menggunakan kesempatan ini untuk merubah opini. Tidak ada gunanya kita merubah-rubah opini. Benar adalah benar, salah adalah salah. Kita katakan yang terbaik. Karena hari-hari ini
persoalan bangsa itu memang banyak sekali. Tantangan kalian memang besar sekali. Hari-hari ini kita juga saksikan banyak sekali isu-isu yang bisa membelokkan opini kita. Ada masalah keluarga, ada masalah keputusan yang diambil oleh sejumlah pejabat tertentu diam-diam dalam injury time. Dan kemudian akan merugikan kita di hari esok. Tapi hari ini kita harus fokus. Ketika genderang UI dibunyikan oleh para mahasiswa di jalanan, maka ini akan menjadi bola salju yang besar. Saya harapkan ada refleksi di antara kita. Hentikan bangun negeri ini. Menteri-menterinya takut sama DPR, sedangkan DPR takut sama presiden. Lah presiden takut sama oligarki. Oligarki takutnya sama Anies Baswedan. Jadi yang paling ditakuti di negeri ini adalah Anies Baswedan. Bener ora, Son? Mau cerita, tapi yang tahu-tahu aja. Di kampung temen gue abis ada lomba balap karung 17-an gitu. Lombanya tuh kisruh gitu loh. Gara-garanya ada Pak Lurah yang juga tukang kayu tuh yang curang banget. Merusak aturan lomba dong. Cuma demi menangin peserta lomba yang kebetulan dia orang titipannya Pak Lurah. Dan supaya anaknya Pak Lurah yang nomor 2 nih yang belum cukup umur juga bisa ikutan lomba. Mulai dari ngejegal supaya satu peserta lomba yang emang udah terkenal jagoannya balap karung tuh gagal ikutan lomba. Belum lagi pas detik-detik lomba mau dimulai, masa para supporter peserta jagoan tadi ada yang dikunciin di WC dong sama Pak Lurahnya, kayak disandra gitu. Kebetulan para supporter ini emang menurut kabar burung emprit, konon kabarnya ahlaknya emang pada rada-rada sih. Ada yang pernah nyolong sendal warga, nyuri kotak amal, sama ngambil jajanan warung kagak bayar. Mereka diancem kalau masih dukung sang jagoan dan gak mau masuk ke gengnya Pak Lurah bakal dilaporin polisi, bukti-bukti kenakalan mereka semua. Cuma ya maksud gue ya udah sih kalau mau hukum mereka ya hukum aja. Tapi nggak mesti bikin mereka nggak support sang jagoan tadi lagi dong. Alhasil sang jagoan ini nggak punya supporter lagi dong pas lomba. Dan akhirnya jadi batal ikut karena kagak ada yang dukung. Sampai ada tuh satu supporter, anak remaja masjid yang udah terkenal alim di kampung itu, mau-maunya lo disuruh dukung Pak Lurah supaya orang titipannya dimenangin. Pada kuciwa sih para penontonnya sama tuh anak remaja masjidnya. Kok bisa gitu ikut cara kotornya Pak Lurah? Tapi qadarullahnya, lembaga musyawarah kelurahannya tuh LMK ngeluarin aturan baru yang bikin semua orang yang bawa supporter dikit nih bisa tetap ikutan lomba. Dan bikin anak Pak Lurah yang nomor 2 tadi belum cukup umur jadi gagal bisa ikutan lomba. Takut kecengklak kali ya. Nah penonton girang dong karena bikin sang jagoan tadi bisa ikutan lomba lagi. Tapi kagetnya ternyata itu hasil gagasan dari salah satu supporternya Pak Lurah dong. Parah nih, duri dalam daging banget tuh. Tapi gimana pun penonton udah senang lah ya. Ada hawa segar buat sang jagoan dan peserta yang cuma punya sedikit supporternya tadi bisa ikutan lomba lagi. Tapi ternyata Pak Lurah nggak tinggal diem dong. Dia langsung malam itu juga nyuruh RT sama RW-nya tuh buat bikin aturan baru yang bisa gagalin keputusan LMK tadi. Pokoknya gimana caranya mesti pakai cara Roro Jonggrang lah. Cinta satu malam mesti kelar tuh aturan. Kok cinta satu malam sih? Kerja satu malam proyek jegal-menjegal itu kelar. Ya langsung dah seluruh penonton pada gedek banget sampai ke ubun-ubun sama Pak Lurah. Sampai pada mau demo. Ya gitu deh guys. Yang maksud gue kok Pak Lurah bisa segitunya banget ya. Padahal kan anak pertamanya udah ada yang berhasil menang lomba makan kerupuk. Orang dekatnya juga udah pada dapet jabatan. Ada yang jadi ketua RT, RW. Tapi kok masih mau menangin yang lain-lain gitu. Rakus amat. Mana curangnya tuh terang benderang banget lagi dipertontonin. Udah gak pakai malu-malu lagi, ugal-ugalan. Menurut gue sih ada yang goyang tapi bukan Megatrust. Tapi ini semua bukan tentang lomba 17-an, tapi tentang enakan zaman Pak Harto, anak-anaknya cuma aus perekonomian doang, sampai perusahaan di mana-mana atas nama anaknya. Tapi zaman sekarang anak-anak ya pada aus jabatan. Sampai keluarganya pun juga pada aus jabatan, cok. Revisi aja pilkada diubah, diobrak-abrik. Duh, hancur negara ini diobrak-abrik sama keluarga isi sendiri. Gua nggak akan komentar apa-apa tentang keadaan negara saat ini, tapi gue bakal kasih lihat kalian 2 video. Oke, ini video pertama. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau
Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Dan ini adalah video kedua yang udah gue buat sebelum kekacauan ini terjadi. Kalau lebih mudah mengontrol binatang dibanding manusia, ya ubah saja manusianya menjadi binatang. Tapi gimana caranya para diktator ini meminimalisir potensi rakyat? Rendahkan edukasi, batasi informasi, sensor kebebasan berekspresi, mengubah otak manusia menjadi otak robot. Dan kita sebagai rakyat harus selalu waspada. Karena ini adalah sebuah pola yang selalu terulang dalam sejarah. Mulai dari Roma, Rusia, Italia, Jerman, Spanyol, dan seterusnya sampai saat ini. Pertanyaannya, adakah kediktatoran di dalam negeri ini? Kalau nggak ada, dari tadi saya cuma mengingat. Kalau ada, makanya kerja biar bisa beli roti 400.000. Miskin kok nyalahin pemerintah lah. Memang harus nyalahin pemerintah. Ya. Kalau kemiskinan kita udah masif, ini kesalahannya udah bukan kesalahan individu. Bukan karena dia males. Tapi karena ada satu sistem yang berlaku di suatu tempat yang membuat akhirnya beberapa individu-individu yang akhirnya bergabung jadi suatu kelompok atau beberapa orang yang banyak, populasi yang gede, itu jadi sulit untuk lepas dari kemiskinan mereka. Itu karena sistem yang dibuat, yang diterapkan di tempat itu. Siapa yang menerapkan sistem itu? Ya siapa lagi kalau bukan pemimpin-pemimpin lo. Para pemangku-pemangku kebijakan. Ya, ini tuh permasalahan struktural, bukan permasalahan individu karena dia males. Bukan. Bahkan ketika kita ngomong atau berbicara orang tuh kenapa bisa malas kerja, kenapa orang tuh malas belajar, itu kan juga karena ada andil dari pemerintah yang nggak bisa memberikan sistem pendidikan yang baik ke masyarakatnya, agar jadi lebih pintar, agar jadi lebih aware sama masa depan mereka, dan bisa memplanning kehidupan mereka jauh lebih baik. Itu kan adalah hasil dari sistem pendidikan yang bagus. Kalau masyarakatnya udah berpikiran malas semua secara masif, artinya ini bukan kesalahan individu lagi. Ini udah jadi kesalahan yang terjadi karena yang memfasilitasi pendidikannya, yang memfasilitasi kehidupan masyarakatnya itu nggak bisa kerja, membuat kebijakan-kebijakan yang cuma mikirin perut mereka doang. Pajak ditinggiin, banyak upeti-upeti yang nggak jelas peruntukannya, yang hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Gitu loh. Jadi, lu para buzzer-buzzer tolol idiot, ya nggak usah sok keras. Lu tuh pada tolol, kerjanya cuma ngetek sama rezim, ya, cuma demi duit. Yang padahal itu duit haram. Di neraka lu dipecut, ditojos tuh mulut lo sampai anus lo dengan besi panas. Semasa lo hidup lo ngapain? Ngebuzzer buat rezim yang padahal udah jelas zolim. Lo bantu tuh kezoliman mereka dengan lo jadi buzzer. Tolol anjir. Kesel banget gue. Orang-orang kayak gini kalau ketemu langsung gue tendang palanya anjir. Kesel banget gue asli ya. Udah jelas nih negara lagi chaos banget. Pemerintah lo lagi zolim banget, masih bisa-bisa lo komen begini, gue tonjok otak lo. Kesel banget gue. Gue gak peduli ini TikTok sarang monyet, sarangnya buzzer-buzzer rezim, gue gak peduli. Lu hujat gue semua, gue gak peduli. Karena jelas kok, ini jelas banget kezolimannya, lu masih pada bela, anjir. Gue gak peduli, mana sini buzzer-buzzer TikTok tolol-tolol itu. Ya, komen sini, stitch konten gue. Surat terbuka untuk seluruh influencer, terutama dari Kobuzer. Anda kemana? Udah kayak gini nih, Anda kemana? Tahu nggak? Demo sekarang. Orang-orang yang harusnya nggak kesana, jadi kesana. Orang-orang mahasiswa yang harusnya belajar, jadi nggak belajar. Polisi yang harusnya nggak nembak-nembakin orang, jadi nembak-nembakin orang.
Ya pakai air. Kalau Anda, kenapa saya marahnya sama Anda? Kalau Anda gentle untuk Anda bilang aja Anda pro mana, gitu loh. Kalau Anda pro rakyat, bilang, tunjukin gitu loh. Gak ada cerita dibilang kayak berjuang dari dalam, gak ada. Tunjukin perjuangannya. Momen sekarang nggak tepat untuk berjuang dari dalam. Gak usah merespon ini pakai program somasi Anda, nggak masuk. Kalau Anda merespon akhirnya mendukung rakyat, tunjukin di sosial media, di media paling penting sekarang, sosial media. Tunjukin Anda pro rakyat. Kalau Anda akhirnya balik arah menjadi pro rakyat, influencer yang lain, tetelan kayak siapa namanya itu, Kiki Saputri kayak gitu, ya bakalan ngikut. Kenapa? Karena Anda itu bapak YouTuber. Saya ini baru pulang banget dari demo, ricu banget. Jadi Anda dengan frame Anda gentle, tunjukin gentle Anda ke masyarakat. Kalau Anda pro rakyat, tunjukin di sosial media Anda pro rakyat dengan cara kritik pemerintah. Anda nggak usah takut misalnya Anda tiba-tiba berpaling terarah anak-anak Anda takutnya terancam, atau istri Anda takutnya terancam. Nggak usah takut, ada Allah. Tugas Anda sekarang adalah bertanggung jawab. Allah udah ngadugerahi nih Anda dengan followers yang banyak, podcast yang sukses. Tanggung jawab Anda besar untuk mengarahkan masyarakat ke tempat yang semestinya, ke arah yang semestinya. Kasih tahu. Gak bisa Anda diam-diam aja, gak bisa. Anda kalau diam salah sekarang. Kenapa? Kan ini masih banyak Gen Z gak tahu apa-apa. Jadi bingung dukung siapa, jadi bingung arahnya kemana. Kenapa? Karena mereka tuh berpatokan sama YouTuber besar, sosok besar seperti Anda. Kalau Raffi Ahmad ya udahlah, nggak bisa, nggak berwibawa juga. Anda, saya ini jujur secara pribadi berharap pada Anda. Karena Anda tuh berwibawa, Anda sukses, Anda karismatik. Gunakan itu anugerah dari Allah untuk membantu masyarakat. Ayo dong, tunjukin Anda pro mana. Sekelas Raditya Dika yang biasa memilah-milah kata aja, sekarang berani kok menunjukkan kalau dia pro rakyat. Anda lebih dibutuhkan sebenarnya dengan sosok besar seperti Anda. Kalau Anda putar arah, Anda gentle banget. Kalau Anda putar arah mendukung pro rakyat, influencer atau artis kecil-kecil yang gak sebesar Anda tuh bakalan gamang, goyang. Wah anjir, jadi Kobuzer yang sebesar itu, percontohan kita akhirnya menunjukkan kalau pro rakyat. Ada besar, ada chance mereka akhirnya mengikuti Anda. Tapi kalau Anda diam, Anda nggak usah ke jalan. Jihad Anda tuh di sosial media Anda. Anda udah mualaf, bantu rakyat aja, udah surga Anda. Sama sholat, udah.
Itu mahasiswa yang harusnya sekarang belajar kerjaan tugas dari Brawijaya, dari ITB, atau dari manapun, turun ke jalan panas-panasan. Ayolah, dari Kobuzer, saya mengarah ini surat terbuka ini kepada Anda aja ya, karena bagi saya Anda sosok besar. Kita masyarakat tunggu Anda pro mana. Tunjukin di sosial media Anda yang besar itu.